Shalom, selamat pagi teman-teman sahabat terkasih di dalam Kristus. Terima kasih kita boleh berkumpul pada pagi hari ini di saat teduh pada hari Kamis. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Bapa, terima kasih atas hari baru ini yang telah Kau berikan pada kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama di ruang Zoom saat teduh komunitas pemurnian hati. Semua atas anugerah dan perlindungan-Mu, Bapa. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami ya Tuhan, supaya kami boleh duduk diam di bawah kaki salib-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami, anak-anak-Mu, datang ke hadirat-Mu, mau berdoa, memuji, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu, agar juga kami boleh menjadikannya rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukannya, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa, urapi dan tutup bungkus teman-teman kami yang bertugas pada pagi ini, baik dalam doa, pujian, penyembahan, dan juga yang bertugas pada multimedia. Bapa, mohon berkat-Mu untuk tempat ruang kami berdoa, semua peralatan jaringan internet yang kami gunakan, agar hanya kuasa-Mu saja yang berada di tempat ini. Tiada kuasa-kuasa yang lain. Bapa, kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya saat ini ya Bapa. Kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Beracaralah ya Bapa. Kami siap Engkau pimpin. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pada pagi hari ini kita ingin melantunkan pujian penyembahan. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, tidak pernah Tuhan sia-siakan, selalu Tuhan sediakan. Karena karya-Nya begitu besar bagi hidup kita. Dia selalu memberikan kesempatan baru buat kita untuk menjadi anak-anak-Nya yang terbaik. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas rahmat-Nya yang begitu baik dan begitu besar bagi kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatannya dan tiada kasih yang lebih daun menjadi penyembah. Bila ku buka mataku melihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu,
Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang dan ku ingin tiada siap dalam yang dan ku lebih dalam dari semua, tiada kasih yang dapat jadi penyembahmu. Wadah untuk mencari penyembahmu. Wadah untuk jadi penyembah. Benar ya Bapa, segala yang baik terjadi dalam hidupku, itulah pemberianmu. Itulah kesempatan yang kau berikan pada kami ya Bapa, untuk kami terus melangkah, untuk terus kami bisa menjadi anakmu yang baik, anakmu yang berkenan di matamu ya Bapa. Ya Bapa, kami tahu kami tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kami sendiri ya Bapa. Kami ini adalah daging yang lemah, tapi ya kami ingin membangun roh yang kuat. Roh yang kuat yang hanya berasal darimu ya Bapa. Karena seperti yang kau janjikan bahwa engkau memberikan roh penolong yang akan membimbing kami setiap hari, setiap saat, untuk terus melangkah dalam engkau ya Bapa. Supaya kami terus menjadi anakmu yang peka akan kehendakmu ya Bapa. Ya Bapa, kami perlu pertolonganmu. Kami perlu Roh Kudus yang terus tinggal dalam diri kami. Kami ingin mengundang Roh Kudus untuk tinggal dalam diri kami ya Bapa. Menjadi penolong kami di setiap langkah hidup kami. Mari Bapak Ibu, kita angkat penyembahan ini sebagai rasa syukur dan hormat kita pada Allah dan sebagai rasa kerinduan kita akan hadirnya Roh Kudus di dalam diri kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat penyembahan ini lagi. Mari kita fokuskan hati kita kepada Allah yang begitu baik, yang akan mencurahkan rahmat-Nya kepada kita,
akan mencurahkan Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagi Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Terpujilah Engkau, terpuji namamu. Allah kami sembahmu, kami tinggikan Engkau. Ya Raja kami, Ramarakharani Oshe, Ramarakharani Oshe, Ramarakharani Sentere Kalala, Ramarakharani Oshe, Ramarakharani Sentere Kalala. Terpujilah Engkau, terpuji namamu.
Malaysia Marakaranio Shantere Kalala. Marakatas Malaysia Marakaranio Shantere Kalala Marakaranio. Aminastan dari katas Malaysia Marakaranio Shantere Kalala. Aminastan dari katas Malaysia Shantere Kalala Malaysia Marakaranio. Malaysia Yera Karanana Marakarani Shantere Kalala Marakarani. Yera Karanana Marakarani Shantere Kalala Marakarani Shantere Kalala. Yera Karanana Marakarani Shantere Kalala Marakarani. Yera Karanana. Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, terima kasih untuk adanya hari ini. Terima kasih Bapa, Kau ada bersama-sama dengan kami. Bapa, pakai anakmu Feni. Letakkan apa yang ingin Kau katakan Bapa ke dalam pikiran dan mulutnya. Dan semua yang dikatakan agar dapat sampai ke telinga dan hati kami semua yang mendengar. Kami mau taat Bapa. Amin. Shalom sahabat terkasih, pada pagi hari ini kita akan merenungkan dari kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 4 sampai dengan 13. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewi kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu, dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lewat perikop ini saya mencoba merenungkan apa yang menyebabkan Raja Salomo yang penuh hikmat bisa jatuh dalam penyembahan berhala. Yang pertama, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Perempuan asing yang tidak mengenal Allah.
yang mana sebelumnya Allah pernah melarang bangsa Israel untuk bergaul dengan perempuan asing. Karena merekalah yang akan mencondongkan hati bangsa Israel kepada Allah lain. Mereka akan menjadi musuh bangsa Israel dan menjadi jerat bagi bangsa Israel. Kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 11 ayat 1-2. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Keberadaan bangsa asing itu disebabkan karena ketidaktaatan bangsa Israel untuk menumpas habis bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka membiarkan bangsa asing itu tinggal berdampingan dengan bangsa Israel. Ketidaktaatan mereka dengan perintah Allah menyebabkan kehancuran bagi keturunan mereka sendiri. Yang kedua, hati Salomo tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan. Hati Salomo lebih condong menyenangkan hati istri-istrinya dengan mendirikan bukit pengorbanan untuk dewa-dewa dan mempersembahkan korban ukupan dan korban penyembelihan kepada Allah-Allah lain. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, menduakan Tuhan. Salomo tidak takut akan Tuhan. Buktinya dengan tindakan Salomo yang tidak menghiraukan perintah Tuhan. Ketika Tuhan sudah memperingatkannya 2 kali supaya Salomo hidup di dalam perintahnya sesuai dengan ketetapannya. Di 1 Raja-Raja 9 ayat 4-7. Saya hanya akan membaca kutipannya saja. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Hasil permenungan saya dari perikop pada pagi hari ini, yang pertama, lingkungan atau pertemanan sangat mempengaruhi kita. Maka dari itu carilah lingkungan yang bisa membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jauhi lingkungan yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Tuhan tahu dengan benar apa yang terbaik untuk kita. Ketika Dia meminta kita untuk taat melakukan perintah-Nya, percayalah, itu semua untuk kebaikan kita. Misalkan Tuhan mau kita merelakan melepaskan pekerjaan kita, seperti kita mengalami PHK perusahaan, ataupun pertemanan kita dijauhi karena kita dengan berani berkata tidak ketika kita diajak untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman. Sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa itu semua untuk kebaikan kita. Bisa saja pekerjaan dan pertemanan kita saat ini akan menghancurkan kita dan menjauhkan kita daripadanya. Demikian juga ketika kita mendidik anak-anak kita. Warisan iman sangatlah penting. Itu hal yang terutama. Tetapi harus disertai dengan lingkungan yang mendukung
untuk menumbuhkan imannya. Bantulah dan dampingilah mereka untuk mencari komunitas rohani yang bisa membantu mereka untuk menumbuhkan iman mereka dan membantu mereka untuk lebih mengenal kasih Tuhan. Yang kedua, yang menyenangkan dan berkenan di hatinya adalah bukan persembahan yang dipandang indah oleh mata, tetapi persembahan hati kita. Hati yang sepenuhnya terpaut padanya, bukan hati yang setengah-setengah, hati yang hormat, takut, dan mengasihi Dia. Hati yang sepenuhnya terpaut padanya, artinya hidup yang seturut dengan firman-Nya, dan hidup dengan menjaga kekudusan kita, sehingga hati kita menjadi tempat kediamannya, dan kita bisa bersama-sama dengan Dia, hidup di dalamnya, dan bersekutu dengannya, tidak terpisah dengannya, karena kita adalah anak-anak. Yang ketiga, hal yang paling mendatangkan murka Tuhan adalah ketika kita menduakannya. Hati yang tidak sepenuhnya terpaut pada Tuhan. Hati yang lebih mengutamakan segala sesuatu daripada mengutamakan Dia. Itu dinamakan hati yang mendua. Hati yang mendua sama saja dengan penyembahan berhala. Karena Tuhan adalah Allah yang pencemburu. Dan Dia tidak mau manusia melakukan hal yang sia-sia, menyembah yang tidak ada. Karena Dia tahu, di luar Dia tidak ada kuasa apapun yang bisa menandingi Dia. Dia adalah satu-satunya yang punya kuasa, yang bisa memberi apa yang kita butuhkan, yang memberikan kelepasan, pemulihan, dan kemerdekaan. Kita bisa melihat bagaimana ketika Salomo jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Dia pada akhirnya menganggap semuanya adalah sia-sia. Kita bisa melihat ketika Salomo menuliskan kitab Pengkhotbah 1. Segala sesuatu sia-sia. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 2. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa penyembahan berhala, karena dosa itu bisa menghancurkan kita, bahkan bisa turun kepada anak-anak kita. Kesimpulan pada pagi hari ini, milikilah hati yang sepenuhnya terpaut kepada Dia, karena hal itu yang menyenangkannya. Hati yang tulus dan hidup benar sesuai dengan firman-Nya, dan tetap mengikuti firman. Maka kita akan melihat pemenuhan janji-janji-Nya bagi kita dan keturunan kita. Saya tutup permenungan pada pagi hari ini dengan suatu lagu. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku.
hanya itu kerinduan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa, karena pagi ini kami benar-benar merasakan Engkau ada sekitar kami, merasakan urapan-Mu, merasakan kehadiran-Mu, merasakan Engkau benar-benar berfirman melalui anak-Mu, Feni. Bapa, firman-Mu mengingatkan terus untuk kami anak-anak-Mu, agar selalu taat kepadamu. Apapun pergumulan yang kami alami sampai saat ini, yang mungkin belum kami lihat jalan keluarnya, jangan biarkan kami mencari Allah-Allah lain. Jangan biarkan kami mencari kesenangan dunia yang lain. Jangan biarkan kami berputus asa. Jangan biarkan kami stuck di tempat kami. Tetapi biarlah kami fokus dan taat apa yang mau kami lakukan, itu semua hanya Engkau yang perintahkan. Kami percaya Bapa, di tengah-tengah pergumulan hidup kami saat ini, di tengah-tengah kesedihan kami, di tengah-tengah keputusasaan kami, Engkau mau kami tetap setia, Engkau mau kami tetap fokus hanya kepadamu. Bapa, jangan biarkan kami menjauh daripadamu, jangan biarkan kami berpaling, tetapi biarlah kami terus teringat kepadamu. Biarlah kami berkumpul bersama, memuji, memuliakan, dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa untuk komunitas pemurnian hati ini, di mana iman kami bertumbuh bersama-sama, karena begitu banyak kegiatan rohani yang kami lakukan di dalam komunitas ini. Kami juga mengucap syukur ya Bapa, atas Pak Sutri, Gisila, dan Pak Paulus yang telah Kau utus di tengah-tengah kami untuk setia melayani kami agar tidak jauh daripadamu. Juga kami semua pelayan-Mu, pelayan saat teduh, pelayan dalam komunitas pemurnian hati, juga semua anggota saat teduh pagi ini, semua keluarga kami, semua orang-orang yang kami cintai, selalu hanya fokus kepadamu. Kau lindungi dengan darah Yesus Putramu dari segala sesuatu yang kurang baik, yang bukan berasal daripadamu. Bapa, sebentar kami mau melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau lindungi kami, kiranya Engkau berkati kami, dan kami mau bawa semua kegiatan kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Juga kami mau bawa semua doa-doa ini ya Bapa, hanya ke dalam hadirat-Mu, melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sebab Dia yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita doa untuk komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan hidup kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.